2,000 years later. Langkah pertama adalah memandikan jenazah. Di sini kita sediakan alat dan bahan. Pertama ada sabun mandi, yang kedua ada cotton bud, dan yang ketiga ada sampo. Nah, selanjutnya ada air bersih, air sabun, dan air daun bidara. Sebelum kita memandikan jenazah, alangkah baiknya kita membaca niat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, pastikan letakkan jenazah di tempat yang aman dan tertutup. Kemudian setelah itu kita akan membersihkan gigi jenazah menggunakan cotton bud. Pastikan dengan perlahan. Dilanjut dengan lubang hidung jenazah, kemudian telinga bagian kanan dan kiri. Selanjutnya dilanjut dengan bersihkan sela-sela ketiak jenazah yang kanan dan kiri. Setelah itu dilanjut dengan tangan kanan jenazah bagian kanan dan bagian kiri. Lalu kemudian dilanjut dengan membasuh kaki jenazah, mulai dari yang kanan dan kiri. Kemudian membasuh kepala jenazah sambil memijat perlahan, kemudian disiram dengan air bersih 3 kali dari atas hingga ke bawah. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengistinjakan jenazah. Di sini kita menekan perlahan perut jenazah untuk membuang kotoran, sembari menyiram jenazah dengan air bersih selama 3 kali dari atas hingga ke bawah. Lalu, menyiram ulang tubuh jenazah menggunakan air bersih berulang 3 kali sembari memijat perlahan tubuh jenazah. Selanjutnya, siram tubuh jenazah bagian kanan. Kemudian dilanjut dengan tubuh jenazah bagian kiri. Selanjutnya, miringkan jenazah ke sebelah kiri, kemudian siram lambung kanan bagian belakang jenazah. Setelah itu, miringkan jenazah ke sebelah kanan, kemudian siram lambung kiri bagian belakang jenazah sebanyak 3 kali. Lalu kemudian siram jenazah sebanyak 3 kali menggunakan air sabun, sembari menggosok perlahan tubuh jenazah. Tahap selanjutnya adalah membersihkan rambut jenazah menggunakan sampo, sambil memijat kepala jenazah secara perlahan. Setelah selesai membersihkan kepala jenazah, kemudian siram kembali menggunakan air bersih dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah itu, kita lanjut mewudukan jenazah. Nah, dalam prosesi mewudukan jenazah ini sama halnya seperti melakukan wudhu pada umumnya, hanya saja niatnya yang berbeda. Pertama, siram wajah jenazah sebanyak 3 kali. Kemudian tangan sebelah kanan dari jari sampai ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian lanjut bagian sebelah kiri dari ujung jari sampai ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian kepalanya sebanyak 3 kali. Lanjut telinganya kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu kakinya kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Lalu siram lagi jenazah dengan air kapur barus. Setelah itu, keringkan tubuh jenazah menggunakan handuk sambil memperhatikan aurat jenazah tidak boleh terbuka. Yang terakhir, handuk ini diganti dengan kain panjang atau kain yang layak pakai. Itulah tadi tata cara memandikan jenazah. Next, tata cara mengkafani jenazah. Langkah pertama, hamparkan 3 utas tali yang akan dipakaikan pada bagian kepala, yang kedua bagian badan, dan yang ketiga bagian kaki. Tali harus berjumlah ganjil seperti 3, 5, atau yang berbadan besar nanti akan memakai 7 helai kain. Langkah kedua yaitu hamparkan kain panjang di atas 3 utas tali. Kemudian timpa lagi kain sebelumnya dengan kain yang lebih pendek dari kain yang sebelumnya. Lakukan hal yang sama seperti keduanya, yaitu hamparkan lagi helai kain. Kemudian timpa kain sebelumnya dengan kain yang lebih panjang. Kemudian letakkan kain basahan pada bagian tubuh jenazah.
Karena jenazahnya wanita, maka siapkan kerudung yang akan dipakaikan oleh jenazah. Lalu hamparkan kain yang akan digunakan sebagai baju jenazah. Hamparkan kain terakhir sebagai penutup kemaluan jenazah. Selanjutnya, pakaikan baju kepada jenazah. Kemudian pakaikan jilbab kepada jenazah perempuan. Setelah itu, tutup kemaluan jenazah menggunakan kain pendek tersebut. Selanjutnya, balut jenazah menggunakan kain helai per helai. Kemudian ikat tali pada bagian kaki, lengan, dan kepala jenazah. Setelah jenazah dibalut dengan kain. Next adalah proses mensolati jenazah. Di takbir pertama ini membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya di takbir kedua dilanjutkan dengan membaca sholawat dan tahiyat akhir. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Untuk jenazah perempuan, doa singkat tersebut menjadi Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Takbir yang terakhir adalah membaca doa kembali untuk jenazah. Nah, karena ini jenazahnya perempuan, maka doanya menjadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian yang terakhir adalah mengucapkan salam. Selanjutnya adalah proses menguburkan jenazah. Jenazah dibawa secara hormat dan tenang menuju makam. Ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, hendaklah membaca doa terlebih dahulu. Doanya sebagai berikut. Bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Kemudian setelah itu melepaskan ikatan tali dari jenazah. Setelah melepaskan ikatan tali tersebut, jenazah dimiringkan ke kanan dan menghadap kiblat. Setelah itu, kenakan wajah jenazah dengan tanah. Lalu kemudian tutup liang lahat menggunakan kayu. Setelah selesai, mulailah menimbun tanah ke liang lahat secara perlahan. Kemudian setelah itu, tanah harus diratakan dan bentuk kubur seperti gundukan sekitar 30-40 cm. Setelah pemakaman selesai, bacakan doa untuk jenazah.